Assalamualaikum teman-teman semua. Halo, selamat datang di talkshow kita kali ini. Hari ini kita bakal membahas topik yang agak sensitif nih ya, tentang politik dinasti di Indonesia. Kita pasti udah sering dengar kan berita soal keluarga pejabat yang maju lagi dalam politik ya kan. Nah, hari ini bareng teman-teman kecilku di sini, kita bakal ulik sebenarnya politik dinasti ini ancaman buat demokrasi atau malah sesuatu yang wajar. Nah, di talkshow kali ini ada Albi di sini sebagai narasumber utama kita. Terus ada Mbak dan Pasya bakal kasih pertanyaan, dan pastinya nggak salah lagi ada Muhammad yang akan bantu di diskusi kita. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke Aldi, boleh dijelasin dulu nggak apa sih politik dinasti itu dan kenapa banyak yang khawatir soal ini? Oke, jadi politik dinasti itu sederhananya kekuasaan politik yang diwariskan dalam suatu keluarga. Contoh gampangnya, jika seorang kepala daerah yang setelah masa jabatannya habis dapat digantikan oleh anaknya, istrinya, ataupun saudaranya. Kenapa ini dikatakan menjadi masalah? Karena idealnya dalam suatu demokrasi, siapa saja yang harusnya punya kesempatan yang sama buat maju dalam berproses politik tanpa harus berasal dari keluarga tertentu. Dengan ini, banyak yang merasa takut jika politik dinasti ini dibiarkan. Karena dinasti politik ini bikin politik kita lebih eksklusif buat orang dalam saja. Sementara masyarakat umum lebih sulit lagi untuk bersaing. Wah, menarik ya. Tapi aku mau nanya deh, Aldi. Kalau begitu, apakah semua politik dinasti itu sudah pasti buruk? Kan ada juga seperti anak pejabat yang memang benar-benar capable dan dipilih oleh rakyat. Nah, benar banget Manda. Nggak semua sistem politik dinasti itu dikatakan buruk. Kalau kandidatnya kompeten, punya visi yang jelas, dan benar-benar dipilih melalui pemilihan adil, ya nggak ada masalah, that's no problem. Karena masalah muncul kalau dinasti itu dibersamai dengan penyalahgunaan kekuasaan, kayak nepotisme,
korupsi, atau menghalangi lawan politik supaya keluarga terus yang menang. Nah, jadi aku juga mau menambahkan sedikit nih guys dari pembahasan yang tadi. Jadi ada beberapa riset yang cukup kredibel yang menunjukkan bahwa memang daerah-daerah yang dikuasai oleh politik dinasti itu cenderung mengalami penurunan dalam kualitas kinerja pemerintahan. Nah, maksudnya itu pemerintahan di daerah-daerah itu seringkali tidak seefektif daerah lain yang kepemimpinannya lebih demokratis dan terbuka. Misalnya, kemiskinan di daerah-daerah tersebut cenderung lebih tinggi. Nah, itu artinya masyarakatnya lebih sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Karena sumber daya yang seharusnya untuk rakyat malah sering disalahgunakan atau tidak dikelola dengan baik. Bukan hanya soal kemiskinan, pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi juga banyak yang buruk. Masyarakat pun jadi susah mengakses layanan dasar yang seharusnya mereka terima dengan sangat mudah. Nah, kenapa bisa begitu? Karena di dalam politik dinasti itu, jabatan seringkali diberikan bukan berdasarkan kompetensi atau kemampuan dari seseorang, tapi berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi. Akibatnya, keputusan-keputusan penting diambil bukan untuk kepentingan umum, tapi untuk menjaga kekuatan dinasti itu sendiri. Makanya kalau kita biarkan politik dinasti ini berkembang tanpa adanya kontrol, tanpa pengawasan yang ketat, pasti ujung-ujungnya siapa yang paling dirugikan? Ya, rakyat biasa seperti kita. Kita harus menanggung akibat dari kebijakan yang buruk, pelayanan publik yang mengecewakan, dan kesenjangan sosial yang makin melebar. Jadi penting banget buat kita untuk sadar dan kritis, harus berani menuntut transparansi, menolak praktik-praktik nepotisme, dan mendukung pemimpin yang dipilih berdasarkan kapasitas bukan karena nama belakangnya saja. Nah, itu betul banget. Makanya penting banget buat kita sebagai masyarakat untuk sadar dengan memimpin berdasarkan program dan kinerjanya. Atau di era sekarang, kita bisa melihat rekam jejak digital pemimpin kita, apa yang dilakukan sebelum dia memimpin. Jadi dengan ini, kita sebagai masyarakat tidak memilih pemimpin berdasarkan branding dari nama besar keluarga itu sendiri. Wah, seru banget gak sih diskusinya teman-teman? Sebelum kita akhiri, mungkin Muhammad bisa bantu simpulin obrolan kita hari ini. Oke, jadi kesimpulannya itu politik dinasti itu bersifat netral, yaitu bisa berdampak baik ataupun buruk, tergantung pada bagaimana praktiknya tersebut dijalankan. Jika kandidat dari politik dinasti tersebut mumpuni, memiliki kompetensi, integritas, serta tidak ada kecurangan di dalam pemilihan tersebut, maka tidak ada masalah. Dalam hal ini, dinasti politik masih bisa memberikan manfaat bagi masyarakat kepada masyarakatnya, yaitu seperti melalui kesinambungan program atau pengalaman-pengalaman yang pernah diambil. Namun beda halnya ketika politik dinasti tersebut dipakai untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara yang curang. Contohnya seperti manipulasi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Maka hal itu menjadikan akibat atau bahasanya ancaman bagi demokrasi dan keadilan. Kita sebagai masyarakat, tugas kita adalah harus tetap berpikir kritis, yaitu memilih pemimpin berdasarkan kapasitas, rekam jejaknya, serta komitmennya terhadap kepentingan rakyat, tidak tertipu oleh nama besar dan hubungan darah semata. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, ya. Orang ingin berbakti, apa salahnya? Ya kan? Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Joyosumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Kita dinasti Merah Putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baiklah.
berpikir positif ya. Setuju banget. Oke deh, terima kasih buat teman-teman yang udah seru banget diskusinya. Makasih juga buat kalian semua yang udah nonton. Sampai ketemu di diskusi talk show kita yang berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.